itu ya kira-kira sejarahnya. Kemudian kita lanjutkan mengenai pengertian logika. Logika itu berasal dari kata Yunani logos yang berarti kata dan kemudian uraian pikiran atau teori. Nah, secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang uraian pikiran. Nah, kemudian dari sini dapat disimpulkan logika itu mengenai sistem penalaran tentang penyimpulan yang sah. Nah, mengenai penalaran yang sah di sini juga berkaitan dengan logika deduktif dan logika induktif. Apa itu logika deduktif dan induktif? Deduktif dan induktif itu dibedakan dengan melihat sifat kesimpulan yang dihasilkannya. Jika logika deduktif, maka kesimpulannya bersifat pasti. Sedangkan jika induktif, maka kesimpulannya bersifat mungkin. Ini beberapa penjelasan mengenai logika deduktif dan induktif. Logika deduktif, misalnya, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Semua bangsa Indonesia mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Maka Pancasila mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Nah, logika deduktif dikenal dengan logika formal, sebab kepastiannya itu ditentukan oleh bentuk pernyataan atau struktur dari pernyataan yang digunakan. Contoh, secara formal itu dapat dijelaskan seperti ini. Semua A adalah B, semua B adalah C, maka semua A adalah C. Itu kesimpulan menurut logika deduktif. Kemudian kita lanjut logika induktif. Logika induktif dikenal dengan logika material, sebab kemungkinannya ditentukan oleh isi pernyataan yang digunakan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Itu sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah berupa kemungkinan. Jadi kemungkinan itu kira-kira benar atau salah gitu. Nah, contoh, perempuan adalah manusia, laki-laki adalah manusia, anak-anak adalah manusia, waria adalah manusia. Nah, perempuan, laki-laki, anak-anak dan wanita dipaksa memberontak. Maka kesimpulannya perempuan, laki-laki, anak-anak dan waria dipaksa memberontak. Maka kesimpulannya adalah maka manusia ketika dipaksa akan memberontak. Saya ulangi, misalnya ini contoh yang pertama. Perempuan adalah manusia, laki-laki adalah manusia, anak-anak adalah manusia, waria adalah manusia. Nah, jadi itu ya. Kemudian perempuan, laki-laki, anak-anak dan waria dipaksa akan memberontak. Nah, tadi kalimat pernyataan pertama itu, perempuan adalah manusia, laki-laki adalah manusia, anak-anak adalah manusia, waria adalah manusia. Pernyataan kedua, perempuan, laki-laki, anak-anak dan waria dipaksa akan memberontak. Ketika dipaksa akan memberontak, maka kesimpulannya maka manusia dipaksa akan memberontak. Jadi laki-laki, anak-anak, waria, perempuan itu maksudnya ke manusia. Jadi kesimpulannya maka manusia dipaksa akan memberontak. Oke, selanjutnya. Nah, logika itu juga sebagai salah satu cabang filsafat yang bersifat praktis dan berpangkal penalaran. Itu sifatnya praktis dengan berkaitan dengan nalar. Maka disinilah dasar filsafat. Nah, maka dari itu ketika ingin berfilsafat yang baik, maka harus menggunakan logika yang logik dan kritik. Nah, kemudian selanjutnya mengenai fungsi logika. Fungsi logika itu berkaitan dengan dasar ilmu dan dasar filsafat. Yang pertama, mengenai dasar filsafat, logika itu sebagai syarat sifat ilmu maka harus sistematis. Kemudian mempunyai susunan menurut aturan tertentu yang bagian-bagiannya itu saling berhubungan untuk mencapai maksud atau peranan tertentu serta tidak mengandung kontradiksi di dalamnya. Nah,
berkaitan dengan dasar ilmu. Logika ini itu adalah ilmu. Kenapa kok sebagai dasar ilmu? Karena ilmu juga didukung dengan penalaran logika dan sistematika yang sebagai syarat sifat ilmu. Nah, dijadikan sebagai syarat sifat ilmu. Maka sama halnya, ini bukan haknya ya, sama halnya dengan matematika dan statistika. Keduanya juga menggunakan logika. Ilmu matematika dan statistika juga berkaitan dengan logika. Nah, dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sasaran ilmu, ini ya, dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan dasar ilmu atau sasaran ilmu, maka logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu yang secara terminologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sah atau juga didefinisikan sebagai sistem penalaran yang menelaah tentang prinsip-prinsip penyimpulan yang sah, ya, berkaitan dengan penyimpulan yang sah. Nah, kemudian penyimpulan yang dimaksud itu yang bagaimana? Yaitu bagian dari pemikiran atau tidak semua pemikiran merupakan penyimpulan seperti menghitung, mengingat, kemudian bahkan pembahasan yang lain. Jadi, saya ulangi, penyimpulan yang dimaksud itu bagian dari pemikiran atau tidak semua pemikiran yang merupakan penyimpulan seperti menghitung, mengingat-ingat. Nah, menghitung dan mengingat-ingat itu ya sebenarnya bukanlah pembahasan logika. Oke, cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.